Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Edu Auto Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan like serta nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update terbaru tentang informasi-informasi berkaitan dengan materi pelajaran otomotif dan perjalanan. Oke, kita lanjutkan untuk adik-adik kelas 10 ya. Sekarang kita akan membahas tentang besaran vektor ya, besaran vektor dan besaran skalar. Skalar ya. Jadi, selain besaran itu dibagi dua dengan ada besaran pokok dan besaran turunan, maka besaran pun bisa dibedakan berdasarkan nilai dan arah. Yaitu kita kenal dengan sebutan besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Ini dinamakan sebagai besaran vektor. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai. Dia hanya punya nilai saja. Jadi perbedaannya untuk besaran vektor dan skalar adalah untuk vektor dia punya nilai, punya arah. Sedangkan skalar adalah dia hanya memiliki nilai saja. Begitu. Untuk contoh-contoh dari besaran vektor itu meliputi ada perpindahan. Perpindahan. Ada kecepatan. Percepatan juga termasuk. Kemudian contoh berikutnya ada gaya. Medan juga termasuk. Medan graf misal begitu. Ya, dan lain-lain. Dan lain-lain. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai saja. Contohnya adalah energi. Terus apa lagi? Iya, betul. Daya. Nah, ada yang masih punya pendapat? Massa jenis, ya betul. Massa atau massa juga. Ya, terus ada massa jenis. Juga termasuk di dalam besaran skalar. Ya. Jadi contoh besaran-besaran vektor adalah perpindahan, ada gaya, ada kecepatan, ada medan, dan lain-lain. Untuk besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai. Misal adalah energi, daya, massa jenis, ya. Itu termasuk besaran daripada besaran skalar. Pada kesempatan kali ini, topik pembahasan kita tertuju nanti pada besaran vektor. Jadi, topik pembacaan kita kali ini kita fokuskan pada besaran vektor. Oke, kita hapus dulu. Karena besaran vektor itu memiliki nilai dan arah, maka dia sering digambarkan dengan menggunakan anak panah. Ya. Sering digambarkan dengan menggunakan anak panah. Nah, untuk titik yang ada di sini, ya, ini kita kenal sebagai pangkal vektor. Pangkal vektor. Sedangkan ujungnya kita namakan sebagai ujung vektor. Ujung vektor. Jadi, vektor bisa digambarkan dengan anak panah. Ya, bagian awal dikenal dengan pangkal vektor, sedangkan pada bagian berupa tanda panahnya itu dinamakan sebagai ujung vektor. Nah, jika kita ingin menuliskan vektor kecepatan, maka sering ditulis kecepatan itu bahasa Inggrisnya velocity, v, begitu. Kemudian diberikan tanda strip atas. Nah, ini menyatakan vektor kecepatan. Atau biasa digunakan juga huruf V tebal, itu juga menyatakan vektor.
Tetapi jika huruf V diapit oleh tanda pagar itu ya, maka ini dikenal dengan besar vektor. Besar vektor ya. Jadi vektor sering ditulis dalam bentuk huruf V ya, kemudian ada strip atas ya, atau huruf V tebal. Ya, itu untuk simbol daripada vektor. Ini dinyatakan sebagai vektor kecepatan. Sedangkan jika vektor V diberikan pagar 2, itu kita sebut dengan nama besar vektor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aljabar vektor. Aljabar vektor. Ya, kita akan membahas aljabar vektor. Vektor itu satu bisa dijumlahkan. Ya, dia bisa dijumlahkan. Ya, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Misal, di sini ada vektor 2 Newton. Nah, misal vektor 2 Newton. Ditambah dengan 4. Ya, 4 Newton. Ya, penjumlahan vektor. Jika vektornya itu searah, ya, lihat tanda panahnya, dia sama-sama bergerak ke arah kanan, maka vektor itu dijumlahkan. 2 ditambah 4 hasilnya adalah berapa? 6. Ya, betul. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya adalah 6 Newton. Jadi jika sebuah vektor itu dijumlahkan, ya, jika arahnya sama atau dikenal dengan resultan vektor, maka tinggal dijumlahkan saja. 2 Newton ditambah 4 Newton hasilnya adalah 6 Newton. Oke, itu kita sebut sebagai penjumlahan vektor. Selanjutnya, vektor juga bisa dikurangkan. Ya, misal, ini kita rubah tanda panahnya. Sekarang kita lanjut pada pengurangan vektor. Oke, selanjutnya kita masuk di dalam pengurangan vektor. Vektor dikurangi itu jika salah satu, misal ini berubah arah. Nah, misal di sini. Begitu. Berarti yang satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri. Berarti hasilnya adalah dikurangkan. Jadi, ketika vektor itu berlawanan arah, maka dia nanti akan dikurangi. Maka hasil akhirnya adalah, ya, resultannya adalah 4. Di sini dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 2 Newton. Ya. Jadi, ketika vektor 4 Newton ditambah dengan 2 Newton, tetapi yang 2 Newton itu bernilai memiliki arah yang berkebalikan, maka dia nanti akan dikurangi. 4 Newton dikurangi dengan 2 Newton. Hasilnya adalah 2 Newton. Oke, ini adalah pengurangan vektor. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan resultan sebuah vektor yang arahnya saling tegak lurus? Misal, vektor pertama bernilai 4 Newton. Vektor kedua bernilai 3 Newton. Nah, di sini berapakah jumlah daripada dua vektor yang saling tegak lurus? Oke, kita kerjakan menggunakan, jika dia sudutnya 90 derajat, ya. Jika di sini nilainya 90 derajat, maka dia menggunakan Pitagoras. Menggunakan Pitagoras. Ya. Oke, arah resultannya bagaimana? Arah resultan vektor itu bisa digeser.
Ya. Vektor itu bisa digeser. Yang 3 Newton kita geser ke kanan. Ke arah kanan. Nah, ini ke arah kanan. Nah, ini 3 Newton. Ya. Maka resultan vektornya adalah yang ini. Di sini. Ini resultan vektor. Maka dia membentuk sisi miring. Karena dia menggunakan sisi miring, maka kita menggunakan teorema Pythagoras. Oke, jawabannya adalah di sini adalah kanan Newton, maka dia adalah vektor daripada gaya. V resultannya sama dengan di sini misalnya F1, di sini F2 ya. Maka F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Hasilnya adalah F1 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar daripada 16 ditambah 9. Sama dengan akar 25. Lah, akar 25 berapa? Akar 25 itu adalah 5 Newton. Ya. Oke. Jadi, ini adalah penjumlahan vektor yang saling tegak lurus. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana penjumlahan vektor yang dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Oke. Kita lanjutkan, ini kita hapus dulu ya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menjumlahkan vektor yang sudutnya tidak 90 derajat. Maka kita menggunakan persamaan pada kosinus. Oke, misal begini. Ya. Di sini 8 Newton, F1-nya. F2-nya bernilai 8 Newton juga. Sudut yang dibentuk ini 60 derajat. Nah, begini. 60 derajat. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan resultan vektor yang membentuk sudut 60 derajat? Oke. Kita geser yang F2-nya, digeser ke sini. Ya, sama. Nah, di sini. Nah, ini kita tulis F2. Kita menggunakan bantuan jajaran genjang. Nah, ini. Kalau sudah, ya, hasilnya untuk F resultannya adalah yang ini. Tarik ke sana. Nah, ini dinamakan sebagai F resultan. Untuk vektor yang membentuk sudut selain 90, kita gunakan rumus F resultannya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos 60 derajat. Ya. Oke. Kita lanjut. Karena sudutnya adalah 60 derajat. Kalau rumus utamanya ini kita tulis cos theta atau menggunakan cos alpha. Oke, kita masukkan angkanya. 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat tambah 2 kali 8 kali 8 kali cos daripada 60. Menghasilkan 64 ditambah 64 ditambah 2 kali 64 cos 60 itu nilainya setengah. Begitu. Maka ini kita oke, kita kalikan 2 kali setengah hasilnya 1. Maka di sini ada 64 ditambah 64 tambah 64. Nah, di sini artinya 64-nya ada 3. 64 kali 3. Oke. 64 kali 3. Karena 64-nya ada 3. Akar dari 64 berapa? 8. Nah, ya. Kemudian 3 tidak bisa diakar. Maka tulisan sini saja. 8 akar 3. Maka penyelesaian untuk penjumlahan vektor yang sama 8 Newton dan 8 Newton
dengan sudut 60 derajat, hasilnya adalah 8 akar 3. Maka di sini adalah 8 akar 3. Oke. Silahkan diperhatikan dulu. Ya, jangan lupa catatannya disiapkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kalau vektornya itu berada di dalam koordinat kartesian? Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal yang lebih dari 2 vektor di dalam koordinat kartesian. Ya, ini koordinat kartesiannya x, y. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus berbentuk seperti ini? Oke, kita lihat dulu ya. Ada berapa vektor? Ada 3. Ini vektor yang pertama, ya, vektor kedua, dan ini adalah vektor yang ketiga. Ya. Sekarang kita perhatikan untuk garis-garis yang miring, yaitu di F2 dan F3. Untuk yang garis miring ini, kita tarik ke sumbu mendatar atau vertikal. Caranya bagaimana? Perhatikan. Misal, ya, di sini 3 Newton. Ini 3 Newton, tarik ke sini. Tarik. Nah, tarik ke bawah gitu ya. Nanti akan menghasilkan vektor F2x. Kemudian yang sini juga sama. Tarik atas, menghasilkan vektor F3x. Nah, berapa besar daripada F2x dan F3x? Perhatikan, F2 itu mengapit, ya, F2 ini mengapit sudut 60 derajat. Maka F2x ini adalah 3 dikali cos 60. Ah, 3 kali cos 60. Cos 60 itu berapa? Ya, sorry. 3 dikali cos 60. Cos 60 itu setengah. Berarti 3 dikali setengah. Hasilnya? Ya, 1,5. Jadi, F2x ini bernilai 1,5. Itu. Sedangkan F3x bernilai 6 cos. Nah, dia ngapit sudut berapa? Dia juga ngapit sudut 60. Cos 60. Berarti 6 kali setengah. Hasilnya 3. Oke. Di sini ya. F3x bernilai berapa tadi? 3. Oke. Jelas ya? Menghasilkan nilai 3. Berikutnya, setelah ditarik ke sumbu X, kemudian kita tarik ke arah sumbu Y. Nah, ke arah sumbu Y. Ini juga. Nah, tuh. Ketika ditarik ke arah sumbu Y, ya, maka kita namakan ini menjadi F2Y dan F3Y. F2Y dan F3Y. Karena tadi di sini sudah 60, berarti kurangnya berapa? Kurangnya 30. Ini kurangnya juga 30. Kan di sini siku-siku, maka 30 tambah 60 hasilnya 90. Oke. Maka F2Y bernilai ya. F2Y bernilai 3 dikali cos 60. Cos 30. Oke, dikali 3 cos 30. F3Y bernilai 6 kali cos 30. Oke, kalau gitu berapa? Sini 3, cos 30 itu dalam matematikanya adalah setengah akar 3. Maka nilainya adalah 1,5 akar 3. Sedangkan sini 6 kali setengah akar 3. Hasilnya 3 akar 3. Oke,
kita sekarang mendapatkan F2Y-nya 1,5 akar 3, F3Y-nya 3 akar 3. Nah, untuk gambar-gambar yang tidak dibutuhkan bisa kita hapus. Oke, supaya tidak rumit ya. Kita hapus untuk gambar-gambar yang sudah tidak dibutuhkan. Karena tadi F2 dan F3 sudah ditarik ke arah sumbu X dan Y, maka ini bisa kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, ini kita hapus. Oke. Dan ini kita hapus. Ya, oke. Ya. Dan kita sudah mendapatkan angka-angkanya. F di sini mendapatkan F2X-nya mendapatkan 1,5, F3X-nya mendapatkan angka 3. Maka proses hitungan kita hapus. Nah, nanti ketika adik-adik mengerjakan soal, ya, akan lebih mudah. Ketika adik-adik sudah tahu caranya ini, ya. Oke, kita hapus proses hitungannya supaya mata kita tidak melihat begitu banyak angka. Oke, hapus. Ini kita hapus. Oke, kita ganti di sini 3 akar 3 ya. Ini hasilnya adalah tadi 3 akar 3. Yang sini hasilnya 1,5 akar 3. Oke, kita hapus lagi. Begini. Ya. Kita hapus, dah. Oke. Nah, sekarang kita mendapatkan berbagai macam vektor. Ya, berbagai macam vektor. Ada F1, ada F2Y, ada tadi ini apa? F2X gitu ya. Di sini tadi ada F3X ya. Kemudian ada F3Y. Kalau sudah, kita ingat tadi, jika vektor-vektor itu searah, maka dia dijumlahkan. Oke, yang searah 1,5 dengan 3. Berarti dijumlah berapa? 1,5 ditambah 3? Iya, betul. Jadi, di sini 1,5 ditambah 3, hasilnya 4,5. Betul. Oke, kalau sudah, dua vektor ini kita hapus. Nah, kita gantikan dengan sebuah vektor bernilai berapa? 4,5 Newton. Oke. Dah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Antara 4,5 dengan 3 ini searah apa berlawanan? Iya, betul. Berlawanan. Maka yang searah dengan sumbu X, sumbu X kan ya, berarti sumbu X itu berarti 2 dikurangi 4,5 dikurangi 3. Hasilnya berapa 4,5 kurangi 3? Hasilnya adalah 1,5. Nah, begitu. Oh, kalau gitu, angka 3, ya. 4,5 dengan 3 besar mana? Besar 4,5. Berarti 1,5, 4,5 arahnya kemana? Ke kanan. Berarti 4,5 dikurangi 3, hasilnya adalah berapa? 1,5. Nah, hasilnya nanti berubah menjadi 1,5 arah ke kanan. Karena sudah dikurangkan, ini hilang. Hilang dulu. Hilang dulu. Oke. Nah, begini, hilang. Arahnya ke kanan. Karena apa? Karena 4,5 tadi lebih besar daripada 3. Oke, selanjutnya yang sumbu Y. Y searah apa berlawanan? Betul, berlawanan. Berarti dikurangi yang besar kurangi yang kecil. Berarti 3 akar 3 dikurangi 1,5 akar 3. Berapa? Ya, betul. 1,5 akar 3. Yang besar atas apa bawah? Bawah. Oke. Karena yang besar bawah, maka ditulis di sini ke arah bawah 1,5 akar 3.
3. Yang atas hapus. Ini dihapus. Gitu. Oke. Kalau sudah, perhatikan, sekarang kita mendapatkan vektor dengan sudut berapa? 90 derajat. Kalau kita memiliki vektor 90 derajat menggunakan apa? Ingat? Iya, betul. Kita menggunakan Pitagoras. Di sini kita menggunakan Pitagoras. Oke, supaya mudah untuk menulis, ini saya pindah posisi saja. Ya. Kita taruh bawah 1,5 akar 3, kemudian sini 1,5. Oke, kita hapus. Ya. Oke, angka ini kita hapus. Oke, maka vektornya ada di mana? Ya, di sini. Oke, berarti V resultan atas 3 vektor di soal di awal, ya, arahnya menuju ke kanan bawah. Maka nilainya adalah F resultan sama dengan akar, ya, 1,5 akar 3 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Ingat tadi Pitagoras menghasilkan nilai, ya, 1,5 kuadrat 2,25. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Nah, ini kasih kurung aja biar nggak bingung. Ditambah 2,25. Oke, kita lihat hasilnya sama dengan akar 2,25 kali 3. Ayo, berapa? Ya. Kita lanjut. 2,25 kali 3 berapa? Ya, betul. 6,75 ditambah 2,25. Oke, hasilnya berapa? 6,75 ditambah 2,25. Ya, betul. Hasilnya 9. Kalau begitu, ya, berapa F resultan soal di awal tadi? Akar dari 9 berapa? 3 Newton. Berarti penyelesaian untuk vektor lebih daripada 3 pada soal di awal adalah bernilai 3 Newton. Oke? Inilah cara kita menyelesaikan soal vektor yang lebih daripada 2. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal berbentuk gambar lagi. Bagaimana hubungannya jika di dalam gambar ada 4 vektor, ya, F1, F2, F3, dan F4. Oke? Bagaimana kita membuat hubungan daripada keempat vektor ini? Oke? Caranya adalah kita lihat. Perhatikan tanda panahnya. Tanda panah, ya, kita mulai dari F1. Tanda panah F1, ya, ke kanan. Kemudian setelah itu dilanjut ke F2, bergerak ke F3. Ya, berarti hubungannya adalah F1, ya. Lihat anak panahnya, anak panah ini bertemu dengan pangkal. Bertemu dengan pangkal ditambah F2. Tanda panah bertemu lagi dengan pangkal ditambah F3. Ternyata panah ujung panah dengan ujung panah. Berarti itu adalah hasil. Hasilnya adalah F4. Maka hubungannya adalah F4 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Oke. Ya. Demikianlah untuk materi vektor pada pertemuan di hari ini. Semoga apa yang kita bagikan dapat bermanfaat untuk adik-adik yang berada di bangku kelas 10 dan adik-adik yang berada di kelas 12. Vektor merupakan salah satu materi yang sering dikeluarkan di dalam SKL ujian nasional. Oke? Jangan lupa subscribe channel ini. Berikan tanda jempol atau like jika kalian suka dan nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.